raya selalu menyuguhkan keindahannya. Alam raya juga selalu menawarkan potensinya. Tradisi, adat, dan masyarakat yang beragam membuat kita selalu menjadi satu dalam kebinekaan. Selamat datang di Desa Lokapaksa, salah satu desa yang terdapat pada Provinsi Bali, tepatnya Kabupaten Buleleng, dan terletak kurang lebih 20,7 km dari kota Singaraja. Desa Lokapaksa memiliki luas wilayah 28,84 km persegi yang terletak di 7-300 mdpl. Wilayah Desa Lokapaksa dapat dikatakan dengan istilah negara gunung, dikelilingi perbukitan di daerah dataran tinggi dan pesisir serta persawahan di daerah dataran rendah. Merupakan desa yang tak luput akan tradisi dan budaya yang dimiliki secara turun-temurun, sehingga di setiap wilayahnya tersimpan kearifan lokal yang terjaga. Desa Lokapaksa dengan luas garapan persawahan sejumlah 236 hektar dengan memiliki 3 subak sawah yakni Subak Uma Desa, Subak Lebah Semawa, dan Subak Tegal Intaran dengan rata produksi padi mencapai 5,10 ton atau 10 hektar luas tanam. Yang berarti Desa Lokapaksa menerapkan sistem kemasyarakatan Subak yang tergolong sejahtera. Subak di sini adalah sistem pengairan masyarakat Bali yang menyangkut hukum adat dan mempunyai ciri khas, yaitu sosial, pertanian, dan keagamaan. Dengan tekad dan semangat gotong royong dalam usaha memperoleh air dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan air dalam menghasilkan tanaman pangan, terutama padi dan palawija. Sistem irigasi Subak juga merupakan perkumpulan petani yang mengelola air irigasi di persawahan. Keunikan sistem irigasi Subak terlihat dari kegiatan ritual keagamaan yang dilakukan oleh anggota Subak secara rutin. Sesuai dengan tahapan pertumbuhan padi, mulai dari mengolah tanah hingga hasil panen padi disimpan di lumbung. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh para ahli menyebutkan bahwa sistem irigasi Subak merupakan cerminan Trihita Karana. Filosofi Trihita Karana mengajarkan bahwa manusia dapat hidup bahagia, aman, tentram, dan lahir batin. Konsep Trihita Karana yaitu menjaga hubungan yang harmonis dengan Tuhan antara manusia dengan alam. Konsep Trihita Karana yang intinya terdiri dari parahyangan yang ditujukan untuk pemujaan terhadap pura di Subak. Pawongan menandakan adanya organisasi yang mengatur sistem irigasi Subak, dan pelemahan menunjukkan kepemilikan tanah atau wilayah di setiap Subak. Ketiga hal ini memiliki hubungan timbal balik. Konsep Trihita Karana sangat relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang saat ini begitu populer dan sering dijadikan acuan oleh setiap perencana pembangunan di berbagai sektor. Setelah meneliti dari sistem kemasyarakatan Desa Lokapaksa, dari hasil segi panen berupa padi ataupun palawija, tentunya warga Lokapaksa di keseharian mereka mengkonsumsi nasi yang berasal dari beras dari hasil tanam padi mereka sendiri. Beras di Desa Lokapaksa sendiri bukan hanya sekedar dinanak lalu dijadikan nasi. Banyak cara lain untuk menikmati beras. Di Lokapaksa sendiri terdapat makanan yang agak mirip dengan ketupat, tetapi ini berbeda. Nama makanan tersebut adalah pesor. Pesor merupakan ketupat berbentuk segitiga pipih yang dibungkus menggunakan daun bambu. Pesor terdiri dari pesor yang disajikan dengan kuah sayur tempe dan jeruk kacang khas Bali, lalu ditaburi dengan kacang saur di atasnya. Perpaduan cita rasa gurih, asin, dan rasa rempah yang kuat membuat makanan tradisional ini banyak diminati orang, terutama warga Desa Lokapaksa. Pesor biasanya hanya dihidangkan pada hari-hari tertentu, terutama saat Hari Raya Ulian Jawa dan Ulian Bali yang jatuh 4 hari setelah Hari Raya Galungan. Namun tidak perlu khawatir, saat ini kuliner pesor sudah bisa dinikmati setiap hari.
sudah ada beberapa warung makan yang mulai menjual pesor di desa Lokapaksa. Selain sistem kemasyarakatan dan kuliner yang dimiliki oleh desa Lokapaksa, di daerah pesisirnya juga terdapat kearifan lokal yang terjaga. Pantai Lokapaksa. Pantai Lokapaksa terletak di sebelah utara desa Lokapaksa. Jalan untuk menuju ke Pantai Lokapaksa saat ini sudah terbilang sangat bagus. Pantai Lokapaksa biasanya dikunjungi oleh masyarakat untuk berliburan atau jalan-jalan saja. Ada juga beberapa masyarakat melakukan tradisi di Pantai Lokapaksa. Salah satunya ialah mesepuh. Mesepuh adalah tradisi yang biasa dilakukan pada hari tilem atau purnama yang dilakukan dengan cara mandi di pantai untuk penyucian diri dan disebut dengan nama mesepuh. Tradisi mesepuh berfungsi untuk penyucian diri dari pengaruh yang buruk. Tradisi mesepuh bisa dianggap sebagai tradisi yang cukup sering dilakukan karena masyarakat desa Lokapaksa sering melakukan tradisi mesepuh. Tradisi mesepuh tidak hanya bisa dilakukan pada hari purnama ataupun tilem, tapi saat ini sudah bisa dilakukan pada hari-hari tertentu. Untuk melakukan tradisi mesepuh tentunya perlu prasarana yang diperlukan, yaitu diantaranya canang, dupa, tirta, dan juga bija. Selain itu, diperlukan juga ilalang untuk pembersihan diri pada saat mandi di pantai. Setelah mengaturkan prasarana dan mandi di pantai untuk melakukan penyucian diri, selanjutnya dilakukan pembersihan diri di sekitar daerah yang terdapat air bersih yang terdapat di Pantai Lokapaksa. Lalu, proses persembahyangan dilaksanakan sampai selesai. Setelah itu, biasanya ada beberapa masyarakat yang mengaturkan prasarana di pura yang terletak pada Pantai Lokapaksa, yaitu Pura Segara Lokapaksa. Di samping Pura Segara Lokapaksa terdapat patung yang disebut dengan Patung Nyi Roro Kidul. Patung tersebut dipercayai oleh masyarakat bernama Dewi Nyi Roro Kidul. Patung ini merupakan patung yang baru saja dibangun pada beberapa tahun lalu, sekitar pertengahan tahun 2020. Tidak hanya itu, terdengar juga cerita rakyat dari masyarakat sekitar tentang mengapa patung Nyi Roro Kidul dibangun di sebelah Pura Segara Desa Lokapaksa. Ceritanya, pada suatu malam, ada seorang masyarakat yang didatangi di mimpinya oleh Nyi Roro Kidul agar dibuatkan satu buah patung Nyi Roro Kidul yang berwarna serba hijau karena Nyi Roro Kidul menyukai warna hijau. Beliau berucap bahwa patung Nyi Roro Kidul untuk menjaga keamanan Pantai Lokapaksa. Setelah itu, masyarakat bergotong royong untuk membangun patung Nyi Roro Kidul. Sampai saat ini, masyarakat percaya bahwa patung Nyi Roro Kidul membawa aura positif dan menjaga keamanan Pantai Lokapaksa dan menuju Lokapaksa yang maju, berbudaya, dan sejahtera. Desa Lokapaksa bersama masyarakat terus bergotong royong menjaga kearifan lokal. Maka datanglah ke desa Lokapaksa.